Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alice Indonesia. Langsung aja ya. Jadi hari ini gue nggak nge-review tablet, nggak nge-review TWS, cuman gue kebetulan abis beli CCTV buat kebutuhan di rumah. Jadi ceritanya rumah gue sama kantor emang nggak jauh. Rumah gue sama studio YouTube ini emang nggak jauh. Cuman kebetulan istri gue juga sering keluar karena ada kerjaan juga di luar. Gue juga sering di kantor. Nah anak-anak gue ini sering main sama temen-temen yang di mabar nih, gitu. Nah jadi karena sering main sama temen-temen ya, sering ngumpul. Jadi gue rasa kayaknya rumah perlu dipasang CCTV juga ya. Selain kebutuhan karena ngawasin anak-anak main, ya mungkin gue butuh juga mantau aktivitas anak-anak di rumah. Terutama kalau lagi jam-jam malam ya. Karena jam malam itu anak-anak gue biasa abis maghrib tuh mesti kerjaan PR dulu, belajar sampai jam 8 jam 9, baru mulai boleh megang handphone setengah jam sejam baru mereka tidur. Nah untuk ngawasin itu, gua akhirnya setelah milih beberapa brand CCTV di toko ini, marketplace. Akhirnya jatuhlah pilihan kepada Bardi. Ya, karena memang gue lihat dari toko online-nya, pembeliannya, ratingnya ini yang paling bagus dan paling oke lah ya. Kalau gue lihat review-reviewnya bagus, rata-rata 49 sampai 50. Jadi review bagus. Walaupun ada brand-brand besar lainnya yang cukup laku juga di e-commerce di Tokopedia, tapi gue pilih Bardi. Memang istri gue juga ngasih masukan jangan cuma di ruang tamu aja untuk anak-anak, pasang juga buat di dapur sama di depan rumah, teras ya. Karena kebetulan rumah gue klaster tanpa pagar, jadi aktivitas lalu lalang ojek lah segala macam itu sering banget, jadi hanya untuk mantau aja gitu. Apalagi kalau anak gue juga lagi main di luar. Kalau dapur mungkin lebih aktivitas yang berhubungan bahaya ya. Jadi kalau rumah lagi kosong segala macam bisa lihat gas lupa dimatiin, apa kompor segala macam bisa dicek. Part pertamanya ini adalah yang gue beli adalah untuk ruang tamu dulu ya. Yang paling murah dari Bardi yaitu adalah Smart Indoor Static IP Camera ya. Apa itu Smart Indoor Static IP Camera? Jadi dia statik, berarti dia videonya hanya bisa di satu sudut pandang aja. Kemudian dia terkoneksi dengan akun wifi, sinyal wifi yang sama ya. Langsung aja, ini dia boxnya. Kita nggak usah ngomongin desainnya sederhana, simple tapi cukup modern ya. Ini dia. Oke, di depannya ada logo Bardi, ada tulisan Smart Indoor Static IP Camera, kodenya ada IDR IPC-STC, gue nggak tahu nih kode apaan. Kemudian di sebelah sini ada perusahaan pengimpornya, PT Bardi Solusi Otomasi. Oh berarti ini bukan made in mana nih, made in China. Dan ini sudah berizin postel ya. Kemudian ada di sebelah atas bawahnya kosong, sebelah kanan ada logo Android, ada logo iOS, sama powered by Tuya. Tuya ini apa sih? Kecil banget. Intelligence Insight. Nggak tahu deh Tuya apaan ya, tapi yang pasti dia kompatibel sama yang namanya Android dan iOS. Oke, ada apa aja di paket pembeliannya? Yang pasti ada buku panduan, kameranya yang unyu ini ya, emang lucu banget, nanti kita bahas. Kemudian ada kabel, ada kepala charger. Cuman kenapa yang ini ada hitam juga? Ternyata pas gue beli ini nggak bisa. Akhirnya gue pakai kabel punya stok gue. Reza ngobek-ngobek, ketemulah kabel biasanya buat ngecas gimbal, diganti bisa. Jadi kabelnya rusak. Ya gue males lah ngurus kabel, ini pasti bisa berhari-hari nih ya, bisa berhari-hari kirim sana, kirim lagi balik, udahlah ikhlasin aja. Jadi gue ganti kabelnya, chargernya biasa ya, gue ganti kabel dengan kabel yang gue punya. Dia belum Type C, dia masih micro USB. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Perkabelan dulu ya. Tadi udah gue bilang dia masih micro USB. Kalau dari chargernya biasa aja. Ini bacaannya kecil banget tulisannya. Inputnya 240 volt. Ya baca aja, kecil banget tulisannya. Maklum ya orang tua. Nah dia juga kelihatan tuh berapa watts itu? Nah ya udah, oke segitu ya, nanti dikasih teks aja. Ini ya kabel yang rusak. Kemudian ada kitab suci, buku panduan, ada spesifikasi ya. Ini ya spesifikasinya. Spesifikasi adalah model IDR IPC-STC warna putih, Wi-Fi IEEE 2,4 GHz. Sistem support ada iOS dan Android OS. Feature flip video di meja dan plafon, deteksi gerakan dan notifikasi di app, rekam dengan SD card yang termasuk otomatis mode malam bila gelap. Nah ini ada ketentuan pakainya. Kemudian bisa connect ke Google Home ya. Kalau Google Home teraja, yang penting kita nyalain dulu aja nih. Oke, kita mulai. Belum ya. Sekarang Bardinya nih. Ini sebenarnya unyu banget nih. Ya, desainnya simple ya. Jadi ada bonusnya, bukan bonus. Ini ada stiker 3M ya, bisa tempel di meja, sudut, bisa tempel di kaca ya.
ini bisa dilenturin. Nah, kan segini nih kalau kaca kan lihat ke bawah. Oke, atau bisa di pinggir lemari, gimana gitu kan segala macam ya. Di sisi belakangnya ada speaker, ada tombol reset. Ini nggak tahu nih, gue ada bolong-bolongan ini, bolong doang sih, tapi nggak ada tulisan fungsi apa-apanya. Cuman satu, yaitu di sini buat SD card. Kemudian ini lensa, bahannya plastik padat, bukan plastik murah ya. Dari plastik aja kelihatan, walaupun di barang mungil, kelihatan plastiknya plastik qualified. Nah, bawahnya semi karet, karena ini bisa ditekuk-tekuk. Jadi plastiknya hanya sebagian tengah ke kepala doang, bagian bawahnya itu karet padat. Makanya dia bisa tekuk-tekuk. Kayaknya di dalamnya ada tulangnya nih. Ya, bisa ada tulangnya dalamnya kayak gini ya. Bagian bawahnya biasa, ini untuk nge-charge. Ini nggak ada apa-apa lagi. Nanti ditempel 3M, tempel ke meja atau ke lemari atau kaca, gimana bisa naruh segala macam. Oke, kita coba langsung aja ngetes. Nah, bagaimana cara mulai mengaktifasinya? Oke, pertama teman-teman harus download aplikasi Bardi Smart Home kayak begini ya. Karena gue pakai Android, jadi kayak gini logonya, Bardi Smart Home. Oke, ratingnya tinggi di sini, 4,9 ratingnya. Berarti lumayan bagus nih. Dan aplikasi ini kayaknya berfungsi untuk banyak hal, perintilannya Bardi. Karena Bardi setahu gue ada WiFi, lampu ya, ada aneh-aneh kan barangnya. Kayaknya zaman-zaman 5 tahun 6 tahun lalu kayak Bardi deh pertama kali ngeluarin gitu kan, lampu yang bisa WiFi ya kan, lampu yang bisa baca suara segala macam kan ya. Kemudian oke, kita coba aktifin. Yang pertama adalah cara ngaktifinnya adalah ini yang tidak ada baterai. Kita udah tes, ini nggak ada baterai dan ini harus dalam kondisi nyolok terus. Oke, gua akan coba colok ya, kabelnya pendek ya. Jadi kalau teman-teman mau masangnya di atas, teman-teman mesti ngurut kabel ke atas. Kayaknya jangan ininya yang dipanjangin, tapi kabel listriknya yang dipanjangin ya. Kalau ini kepanjangan ribet juga kan. Ya bisa juga sih, biar nyoloknya gampang. Nah, setelah dicolok lampunya nyala merah nih. Oke. Nah, setelah masuk ke aplikasinya, nanti dia akan minta registrasi. Registrasinya nggak lama, cukup email ya. Kemudian sebentar, email, terus masukin password, kemudian dia ngasih OTP ya. OTP-nya dikirim langsung ke email yang didaftarkan. Masukin OTP-nya, lalu seperti inilah tampilannya. Jadi gue nggak ngasih lihat registrasinya ya, karena tadi udah gue lakukan di sebelum syuting ini. Nah, ini dia guys tampilan awalnya ya. Jadi yang pertama dilakukan, dia akan minta add device dulu. Oke, ketika sudah add device, pencet add device. Oke, kita bisa add manually atau dia akan nyari pairing sendiri. Kalau manually berarti kita masuk ke security, karena WiFi dari security, kemudian IP kamera indoor static. Oke, kedip-kedip ya. Oke ya, lihat ya. Dia bilang di sini adalah power the device on and make sure the indicator is flashing quickly. Ya, indikatornya nyala cepat, atau prompt tone, ada suaranya. Ya, berarti nyala atau ini kan udah nyala nih. Oke, sudah nyala, berarti kita bisa next step. Next, connect di WiFi yang sama. Next ya, dia akan ngasih QR code ya. QR code ini akan nanti di scan. Oke, sudah. Kemudian karena kita sudah dengar suara, berarti kita pencet I heard a prompt. Nah, berhasil guys. Ini dia ya, tuh dari jari sana ada kamera. Ini pakai tes ini nggak delay, kasih delay lah ya, karena ini WiFi. Oke, ini tampilannya ya. Ada fitur apa aja di sini? Pertama ya, kita lihat di tampilan ini paling bawah ada foto, screenshot ya, jadi bisa di screenshot. Kemudian ada mikrofon, jadi kalau dipencet bisa ngomong nih. Tuh, nanti kita tes di luar ya. Ini dia hasil tes mikrofonnya. Ya, oi, bangun, tidur mulu. Iya ya, tahu lah. Bangun kerja, jangan tidur mulu, ayo kerja, oi. Iya ya, bangun lah. Nah, kemudian ada misalnya tes kamera recording ya. Jadi dia bisa nge-record aktivitas. Jadi kalau teman-teman anaknya bandel nih di rumah nih ya, pulang
tabokin nih, rekam nih dia lagi bandel di rumah, terus tunjukin, nggak bisa bohong dia. Ya, kemudian ada fitur apa lagi? Playback, ada gallery, time color ya. Time color bisa ganti, ada night mode. Night mode berarti kalau lampu dimatikan. Night mode, ini dia hasil rekamannya. Tuh, night mode itu sinyal aja. Terus di muka aja. Nah, lihat dulu. Sekarang lo keluar screen ke sini deh dari kamu. Gue mau nyalain motion detection. Kemudian ada motion detection. Motion detection mungkin kalau ada gerakan berarti dia baru ngetesnya gimana ya gue motion detection. Ya belum pernah coba nih, tapi gue coba deh ntar ya. Kemudian ada sound detection. Jadi kalau ada suara kotak dikit dia akan nyala. Ini bisa dinyalain semua nih. Auto. Oh tuh keluarkan tadi karena Reja bergerak. Tuh detect sound. Dia akan keluar notifikasi ya guys. Tadi kan lihat kan? Dia keluar notifikasinya tuh. Oh, kok hilang kameranya? Gitu. Jadi keluar notifikasinya tuh. Kemudian ada fitur apa lagi? Oh, dia ada dua pilihan guys. Ada SD, ada HD. Cuman kayaknya kalau buat di rumah SD cukup kali ya, biar nggak berat-berat banget ya. Atau kita ini bisa buat bikin konten nggak? Rekaman. Ya gitulah guys. Review singkat. Jadi Bardi static camera ini punya beberapa fitur yang gue bilang oke banget ya. Fitur yang pertama adalah dia sudah bisa SD dan HD. Kemudian dia bisa night mode. Dia bisa baca, ada sensor gerakan dan juga ada sensor suara. Dia bisa screen capture dan dia bisa record video dari dua cara ya. Kemudian dia juga bisa ada mikrofon dua arah. Ada speaker gimana sih? Kemudian dia ada mikrofon dari handphone yang bisa manggil melalui kamera. Kemudian bisa si kameranya bisa merekam suara yang bisa didengar di handphonenya. Berikut dari videonya tadi ada suaranya tentunya. Jadi gue rasa dengan harga 400 ribuan ini oke banget buat ditaruh di rumah, terutama teman-teman yang udah punya anak, ninggalin anaknya di rumah segala macam ya. Mungkin ada yang kerja di rumah segala macam, jadi kelihatan juga aktivitas di rumah segala macam, dan dia tinggal connect di wifi-nya aja gitu guys. Oke, kalau view-nya banyak gue akan review lagi CCTV. Gue akan beli Bardi yang lain ya. Ini karena kebetulan gue beli aja ya. Sayang aja kalau gue nggak kasih lihat teman-teman apa yang gue beli gitu loh. Tapi kalau view-nya banyak dan oke nih, kayaknya sih oke nih ya. Kita bahas per CCTV-an kayaknya nih. Tapi yang sifatnya gadget ya. Gue nggak ngomong CCTV yang dipasang di atas gedung segala macam. Tapi ini yang simpel-simpel aja. Karena itu kan ini gadget loh. Ya buat teman-teman kreatif yang bisa begadang segala macam, mungkin punya bayi, bener nggak? Taruh di kamar bayinya, kamar anaknya masih kecil. Ya kan, kerja karena kamar rumahnya besar, kan banyak anak, ada anaknya nangis bisa dengerin juga segala macam. Ya kan, banyak alarm bayi segala macam bisa dipakai kan. Ini manfaatnya oke banget ya. Kalau gue rencananya nanti mau beli juga, gue taruh di depan mejanya Reja. Jadi kalau gue nanti Reja tidur, ya itu tadi kan kayak video yang tadi tuh, bangun nih. Oke, gitu aja guys ya. Sampai di sini dulu pokoknya. Kalau reviewnya kalian nonton banyak nih, gua review lagi nih Bardi yang lain nih, atau Bardi mungkin berminat untuk endorse ya kan. Ya 3 barang aja kirim ke sini, langsung kita bikinkan video yang wah sekali. Oke. Demikian review singkatnya dari gua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan goodbye.